Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Novandri 42002316, kelas MTJ 313. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem manajemen parkir berbasis aplikasi di Kota Bengkulu. Latar belakang, parkir adalah kegiatan yang selalu dilakukan ketika kita berpergian. Namun padatnya kepemilikan kendaraan pribadi, terutama mobil, seringkali menyebabkan keterbatasan tempat parkir yang telah disediakan. Dalam hal ini, pengendara diharuskan mencari tempat parkir yang apabila terjadi kepadatan tempat parkir di tepi jalan, maka pengendara harus mencarinya dengan memperlambat laju kendaraan. Perlambatan laju kendaraan yang dapat dilakukan menyebabkan kemacetan jalan. Kemacetan tersebut berawal dari kebingungan pengendara yang mencari sebuah tempat parkir. Kebingungan tersebut disebabkan karena pengendara tidak mengetahui ketersediaan tempat parkir yang ada di sekitar destinasi dan membuat pengendara harus mencarinya setelah sampai di destinasi. Dengan ini, pengendara memerlukan suatu informasi tentang ketersediaan tempat parkir yang tersedia di sekitar destinasi, agar pengendara dapat mengetahui tempat parkir yang dapat memarkirkan kendaraan tanpa harus mencarinya pada saat sudah di suatu tempat parkir. Pengendara banyak langsung berbelok untuk masuk ke parkiran mal, sementara terdapat garis marka kuning yang tidak memperbolehkan berhenti untuk berbelok. Ketersediaan tempat parkir bagi setiap pengendara, yaitu tidak ada media untuk menginformasikan ketersediaan tempat parkir dan tidak ada penanda akan ketersediaan ruang parkir yang bisa digunakan, maka sistem manajemen parkir berbasis aplikasi sangat diperlukan untuk menyediakan informasi tentang tempat parkir yang tersedia sekitar destinasi. Dengan demikian, jika pengendara dapat mengetahui tentang ketersediaan tempat parkir mobil sekitar lokasi destinasi, mencari parkir dan membayar biaya parkir secara online. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi existing parkir di Kota Bengkulu. Kedua, apa saja komponen yang digunakan dalam sistem manajemen parkir berbasis aplikasi tersebut. 3. Bagaimana cara kerja sistem manajemen parkir berbasis aplikasi tersebut. 4. Bagaimana peranan sistem manajemen parkir berbasis aplikasi tersebut di Kota Bengkulu. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengetahui kondisi existing parkir di Kota Bengkulu. 2. Mengetahui apa saja komponen yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen parkir berbasis aplikasi tersebut. 3. Mengetahui cara kerja sistem manajemen parkir berbasis aplikasi tersebut. 4. Mengetahui peranan sistem manajemen parkir berbasis aplikasi tersebut di Kota Bengkulu. Pengertian parkir. Menurut PP nomor 43 tahun 1993, parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan di mana suatu kendaraan berhenti untuk sementara menurunkan muatan atau berhenti cukup lama sehingga tempat parkir ini harus ada pada saat akhir atau tujuan perjalanan sudah dicapai. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Menurut penempatannya, jenis parkir dapat terbagi menjadi dua jenis, antara lain: A. Parkir di tepi jalan, on-street parkir, yaitu parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. B. Parkir di luar badan jalan, off-street parking, yaitu kendaraan di luar badan jalan bisa di halaman supermarket atau pada taman parkir. Kondisi existing parkir. Kawasan perbelanjaan di Kota Bengkulu berada dalam satu wilayah yang sama, yaitu Jalan Suprapto Bengkulu, maka banyak masalah terkait parkir yang timbul di kawasan tersebut. Dengan faktor pendukung seperti keterbatasan lahan parkir dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, masalah parkir seperti banyak pengguna jalan yang menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir pun sering ditemukan di kawasan perbelanjaan tersebut. Komponen. Yang pertama, kamera fix. Kamera tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang lalu lintas seperti kecepatan kendaraan,
jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan lain-lain. Kamera juga bisa digunakan untuk melihat pergerakan kendaraan yang terletak di palang pintu masuk dan keluar kendaraan, dan juga dapat mendeteksi identitas kendaraan yang masuk dan keluar sehingga mempermudah ketika ada permasalahan pada parkir off-street. Detektor kendaraan. Berdasarkan kondisi pengaturan lalu lintas, sistem pengendalian lalu lintas memiliki berbagai macam sensor yang dapat mendeteksi kendaraan seperti sensor inframerah, radar, dan kamera. Sensor ini dapat mendeteksi jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan berbagai informasi lain yang bermanfaat dalam mengendalikan kendaraan yang terparkir di dalam parkir off-street sehingga dapat mengetahui parkir tersebut penuh atau tidak. Cara kerja. Yang pertama, data kendaraan dikumpulkan melalui komponen yang telah disiapkan seperti kamera fix dan juga detektor kendaraan. Komponen ini mengumpulkan data mengenai pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar melalui palang pintu masuk dan keluar. Kedua, setelah dikumpulkan data melalui komponen sebelumnya, maka selanjutnya adalah data yang telah dikumpulkan seperti identitas kendaraan dan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar menuju server utama aplikasi. Ketiga, setelah disampaikannya data mengenai kendaraan yang masuk dan keluar, maka selanjutnya yaitu server aplikasi menyebarkan data tersebut mengenai penuh atau tidak kendaraan di suatu parkir off-street ke para pengguna aplikasi parkir ini sehingga pengguna aplikasi ini dapat mengetahui suatu parkir dapat ditempati atau tidak. 4. Para pengguna dapat memilih parkir terdekat yang tersedia sehingga memudahkan para pengguna dalam mencari lahan untuk parkir yang menciptakan arus lalu lintas yang lancar tanpa ada pengguna kendaraan yang bingung untuk mencari lahan parkir di sekitar tujuan pengendara. Stakeholder. Kepemilikan aplikasi diambil alih oleh pemerintah kota setempat. Pengawasan lalu lintas diambil alih oleh dinas. Masalah regulasi dan penertiban kendaraan diambil alih oleh pihak kepolisian, dan pengembangan dan pembaharuan aplikasi diambil alih oleh ahli traffic engineering yang bertugas di daerah setempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.